got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 old guys, I'm the block with it. Bitches on my line, and you know. Bihnat, lo pasti pada tau Falak kan? Iya, tahu. Falak itu kan hantu biarawati. Nah, lo percaya nggak kalau gue bilang di Indonesia tuh ada cerita horor juga tentang hantu biarawati? Latar kejadiannya terjadi di salah satu biara di Jawa Barat. Yang ngalamin ini 2 anak SMA Katolik, namanya Maria dan Agustin. Oke. Mereka itu tuh lagi ikut kegiatan sekolahnya, kayak ada pembinaan gitulah di biara. Nah, ada satu momen, mereka tuh lagi jalan di satu lorong di biara itu. Mereka tuh lagi nyari orang buat minta lilin, buat kegiatan mereka lah. Tapi di lorong itu tuh kosong banget, nggak ada siapa-siapa, Nat. Sampai akhirnya mereka denger ada kayak gemerincing rantai gitu. Suara gemerincing rantai, kebayangan lo? Iya. Nah, dengar kayak gitu, mereka mikir kayak, oh ada orang. Akhirnya mereka ikutin lah tuh sumber suaranya. Nah, di situ mereka ngelihat ada 2 biarawati lagi berdiri sebelahan. Posisinya 2 biarawati ini nih mungkin mereka. Nah, tapi anehnya mereka berdua tuh ngelihat kaki dan tangan 2 biarawati ini nih dirantai satu sama lain. Jadi suara gemerincing rantai itu ya berasal dari 2 biarawati itu. Di situ Maria sama Agustin nyobalah manggil si suster ini. Suster, boleh minta tolong? Nah, di situ susternya nengok ke belakang. Dan ternyata susternya itu kembar, Nat. Tapi muka kedua biarawati ini dari setiap lubang yang ada di muka mereka itu tuh ngeluarin darah hitam. Ngeliat kayak gitu, Maria sama Agustin langsung teriak kenceng banget dan satu biara tuh nyamperin mereka lah. Dan salah satunya yang nyamperin mereka itu adalah kayak pemimpin biaranya, namanya Romo Jati. Dan situ Romo Jati bilang benar kalau yang dilihat sama Maria dan Agustin itu, yang ada 2 sosok biarawati kembar itu beneran setan. Karena sebenarnya ada satu kejadian di masa lalu yang dialamin sama 2 biarawati ini. Sampai akhirnya mereka gentayangan. Nah, kejadiannya, jadi dulu ada perempuan kembar yang datang ke biara ini. Mereka tuh bilang mau tobat dan mau jadi biarawati. Karena kata mereka, orang tua dan kakek nenek mereka itu kayak menganut ajaran satanis gitu lebih, Nat. Yang imbalannya adalah kemakmuran dan kekayaan. Karena perempuan kembar ini nggak mau dosanya turun ke mereka, akhirnya mereka mau jadi biarawati aja. Waktu itu pemimpin biara itu yang namanya Romo Jati ya seneng lah dengernya. Langsung dibukalah pintunya lebar-lebar buat kayak udah ikut aja sini. Akhirnya 2 perempuan kembar ini tinggal di biara itu dan jadi biarawati. Oke. Nah, ada di satu momen, Nat. 2 perempuan kembar ini kepergok sama Romo Jati. Romo Jati ngelihat kalau 2 perempuan kembar ini lagi kayak ritual satanis gitu. Lah, katanya mau tobat. Nah, ternyata dia bohong. Romo Jati tuh ngelihat ada lilin-lilin, ada kayak buku mantra gitu. Dan ternyata Romo Jati tuh baru tahu kalau mereka berdua ini sebenarnya nggak mau tobat. Tapi mereka tuh diutus sama keluarganya buat masuk biara dan dalam tanda kutip ya, kayak langsung nyerang ke dalamnya. Wah, gila. Dan karena kejadian itu, 2 perempuan ini tuh dikurung di katakom. Mereka tuh dirantai satu sama lain biar nggak bisa kabur dan biar nggak ngejalanin ritual satanis lagi. Dan pas lagi dikurung di katakom itu, satu hari mereka tuh ditemuin udah meninggal. Dengan kondisi semua lubang yang ada di wajahnya mereka itu ngeluarin darah hitam. Nah, ngeliat kayak gitu, semua orang di biara itu ngevakuasi lah nih si 2 perempuan kembar ini. Tapi anehnya, bertahun-tahun setelah kejadian itu, buku mantranya mereka itu tuh hilang gitu aja. Dan ada yang bilang hantu biarawati kembar itu tuh masih gentayangan di biara itu karena mereka tuh lagi nyari buku mantra mereka tuh hilang kemana.